Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 140, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Raja Miao memandang Nathan Lewis di samping Abigail, melihat wajah serakah dan mata gairah Nathan Lewis, dan mau tidak mau mendengus. Sulit dibayangkan, orang ini bisa membunuh Galian Crow, master bela diri, harus tahu bahwa menerobos ke sekte bela diri sama sulitnya dengan mencapai langit. Jadi Galian Crow telah mengasingkan diri selama beberapa tahun, dan akhirnya dibunuh oleh anak ini tepat setelah menerobos ke sekte bela diri. Raja Miao berkata, berjalan di depan Nathan Lewis. Saat ini, Raja Miao sangat dekat dengan Nathan Lewis dan Abigail. Melihat Raja Miao terus menatap Nathan Lewis, hati Abigail naik di tenggorokannya, karena takut Raja Miao akan melihat kekurangannya. Abigail, biarkan dia melepas bajunya. Tiba-tiba, Raja Miao berkata pada Abigail. Abigail tercengang, ayah, apa yang akan dilakukan ini? Abigail tidak tahu, mengapa Raja Miao meminta Nathan Lewis melepas pakaiannya. Pada saat ini, meskipun Nathan Lewis masih menatap Abigail dengan senyum cabul di wajahnya, jantungnya berdetak kencang. Mungkinkah Raja Miao itu cabul? Bagaimana jika Anda menyukai pria? Nathan Lewis tidak suka ini. Pada saat ini, jantung Nathan Lewis berdebar kencang, dan dia diam-diam berpikir, jika Raja Miao ini benar-benar memiliki hobi mesum, Nathan Lewis akan langsung menyerang dan membunuh Raja Miao terlebih dahulu. Raja Miao sedikit mengernyit, lakukan apa yang diperintahkan. Apakah Anda perlu saya menjelaskan? Melihat Raja Miao marah, Abigail sangat takut untuk berbicara, tetapi menatap Nathan Lewis dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya berkata, Nathan Lewis, lepas bajumu. Nathan Lewis menatap Abigail dengan gairah, dan tersenyum jahat, mengapa kamu ingin aku melepas pakaianku? Aku tidak akan melakukan olahraga berat di depan begitu banyak orang. Tapi di lingkungan seperti itu, memikirkannya itu mengasyikkan. Nathan Lewis melepas bajunya sambil berbicara, memperlihatkan tubuh berototnya. Raja Miao memandangi tubuh Nathan Lewis, matanya berbinar, matanya penuh rasa iri, dan dia bahkan mengulurkan tangannya untuk mencubit lengan Nathan Lewis. Ini membuat Nathan Lewis merinding di sekujur tubuhnya seketika, dan dia langsung menjabat tangannya berkata, apa yang kamu lakukan? Saya tidak suka pria, hahaha, itu benar-benar memiliki tubuh yang kuat. Desa Miao saya mendominasi barat daya, di sekitar sudut. Raja Miao tertawa, dan setelah tertawa, dia menoleh ke Abigail dan berkata kepada Abigail dengan suara rendah, kamu berikan bubuk ini kepada Nathan Lewis, kamu tinggal bersama di malam hari, jangan biarkan dia menyentuhmu, jika kamu kehilangan kegadisanmu, kamu tahu konsekuensinya. Abigail mengambil bubuk dan mengklik menganggukkan kepalanya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia benar-benar ingin bertanya tentang orang tuanya, tetapi dia tahu dia tidak bisa bertanya langsung kepada Raja Miao. Jika orang tuanya dibunuh oleh orang-orang dari desa Miao, jika dia bertanya dengan gegabah seperti ini, dia tidak hanya tidak akan bisa bertanya apa-apa, dia mungkin dalam bahaya. Oke, ayo istirahat, sudah larut. Raja Miao melambaikan tangannya, berbalik dan berjalan ke kamarnya. Kelima pemimpin desa memandangi Nathan Lewis yang bertelanjang dada, semuanya dengan cibiran di wajah mereka. Inilah yang disebut pahlawan, tapi cantik. Tidak peduli seberapa hebat Nathan Lewis, dia tetap jatuh ke tangan seorang wanita. Setelah semua orang pergi, Abigail hanya bisa membawa Nathan Lewis kembali ke kamarnya. Begitu dia memasuki kamar Abigail, tercium aroma yang kuat, kamarnya sangat rapi, dan ada beberapa potong pakaian dalam Abigail yang digantung untuk dijemur di jendela. Melihat mata Nathan Lewis tertuju pada pakaiannya, Abigail tersipu dan buru-buru mengemasi pakaiannya yang tertutup. Aku tidak menyangka kamu begitu menyukai pakaian dalam merah. Nathan Lewis memandang Abigail dengan main-main dan berkata. Abigail memelototi Nathan Lewis, tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengambil selimut dan melemparkannya ke tanah. Kamu tidur di lantai malam ini, jangan memikirkan hal lain, jika kamu berani menyentuhku, aku tidak memaafkanmu. Petik 2. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan.
Jangan khawatir, saya seorang pria terhormat, saya tidak akan mengambil keuntungan dari orang lain, bahkan jika saya ingin tidur dengan Anda, saya akan membuat Anda bersedia. Nathan Lewis tersenyum, meluruskan tempat tidur dan bersiap untuk berbaring tidur. Bah, siapa yang mau membiarkanmu tidur? Abigail menatap Nathan Lewis putih, lalu berbaring di tempat tidur sendirian, dan tertidur dengan pakaiannya. Dia tidak berbicara dengan Nathan Lewis tentang bubuk sangong, dan dia tidak bisa memberikan bubuk sangong Nathan Lewis. Setelah makan bubuk sangong, semua kekuatan akan hilang dalam waktu singkat, dan hanya dapat dipulihkan setelah 12 jam. Tidak bukankah Nathan Lewis menjadi sia-sia, dibantai oleh orang lain? Abigail, yang sedang berbaring di tempat tidur, tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Mendengar dengkuran Nathan Lewis, dia hanya bisa duduk, hati adalah begitu besar, itu akan segera berubah menjadi mayat. Abigail mengenakan celana ketat dan berjalan keluar kamar. Karena dia tidak bisa bertanya kepada Raja Miao secara terang-terangan, dia harus melakukannya mencari secara diam-diam untuk melihat apakah dia dapat menemukan petunjuk yang berhubungan dengan orang tuanya. Saat Abigail keluar dari kamar, Nathan Lewis, yang mendengkur, tiba-tiba membuka matanya, dan dengan senyum tak terlihat di sudut mulutnya, dia juga bangkit dan mengikuti. Begitu Abigail keluar, dia langsung pergi ke gedung 2 lantai tempat tinggal Raja Miao, karena Abigail sangat akrab dengan tempat ini setelah tinggal di sini selama 20 tahun, bahkan jika ada orang yang berpatroli di desa Miao, Abigail dengan mudah bersembunyi. Segera, Abigail memasuki gedung 2 lantai, berjalan di sekitar aula, dan tidak menemukan apapun. Dia tahu bahwa rahasia Raja Miao pasti ada di kamar tidur, karena desa Miao mendapat perintah tegas, dan tanpa izin Raja Miao, siapapun tidak dapat masuk kamar Raja Miao secara pribadi. Abigail telah tinggal di desa Miao selama 20 tahun, dan dia tidak pernah memasuki kamar Raja Miao sekalipun. Abigail tidak pernah berpikir untuk masuk, tetapi sekarang dia hanya bisa menyelinap masuk untuk menemukan petunjuk tentang orang tuanya. Abigail bersembunyi di luar jendela kamar Raja Miao, dan diam-diam melihat ke dalam. Tidak peduli apa yang dilihatnya, dan Abigail sangat terkejut. Dia menemukan bahwa kamar Raja Miao penuh dengan tempat tidur merah, dan ada beberapa lampu berwarna yang tergantung di sana ini seperti rumah baru untuk pernikahan. Setelah tinggal di desa Miao selama 20 tahun, Abigail tidak pernah mendengar bahwa Raja Miao menikahi seorang istri, jadi mengapa kamarnya didekorasi seperti ini? Dan sepertinya baru saja berpakaian, mungkinkah Raja Miao akan menikahi seorang istri baru-baru ini? Abigail sangat terkejut, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah melihat Raja Miao sudah tertidur lelap, dia langsung masuk ke kamar. Berjingkat, Abigail memeriksa kamar Raja Miao. Perabotan di ruangan itu sangat sederhana, hanya ada lemari dan meja, tetapi di samping lemari ada brankas besar. Jelas, jika Raja Miao punya rahasia, dia pasti akan memasukkannya ke dalam kotak. Melihat brankas besar, Abigail tampak malu. Meskipun dia memiliki seluruh tubuh kungfu, dia tidak memiliki kemampuan untuk membuka brankas. Tidak apa-apa menggunakan keahliannya untuk memaksa brankas, tetapi dalam hal ini, Raja Miao akan menemukan bahwa seseorang mendobrak masuk ke kamarnya. Tepat ketika Abigail dalam masalah, sebuah foto di atas meja tiba-tiba menarik perhatiannya. Abigail mengambil foto itu, mengikuti cahaya bulan dari jendela, dan melihatnya dengan hati-hati. Ketika Abigail melihat orang di foto itu, dia tertegun sejenak. Dia bisa tahu sekilas bahwa pria di foto itu adalah Raja Miao ketika dia masih muda, tetapi gadis di sebelah Raja Miao terlihat sangat akrab dengan Abigail. Dia terlihat sangat mirip dengan dirinya. Meski fotonya sudah sangat tua dan agak menguning, Abigail bisa yakin bahwa gadis di foto itu pasti ada hubungannya dengan dia, karena dia sangat mirip. Tepat ketika Abigail terpesona oleh foto-foto itu, dia tidak ingin Raja Miao langsung duduk di tempat tidur. Siapa? Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.